Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Aswan Pratama dari program studi Diploma 4 Pertanahan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bentuk video, di mana tugas ini berasal dari buku yang berjudul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Daerah Kalimendong. Buku ini menjelaskan situasi dan kondisi sosioekonomi dan sosioekologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendong, yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Panjang Soeharto. Diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Oktober 2014 yang memiliki 3 bab dan 226 halaman. Bab pertama membahas tentang Desa Kalimendong. Desa Kalimendong terletak di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kalimendong memiliki kondisi geografis yang berada pada ketinggian 650 meter sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Dengan kata lain, desa ini termasuk dataran tinggi. Topografi Desa Kalimendong tergolong bergelombang dan terjal yang merupakan ciri khas wilayah dataran tinggi, yang dimana penduduk Desa Kalimendong bekerja sebagai petani. Desa Kalimendong memiliki 2 peluang, yaitu 1. Peluang konservasi, 2. Peluang kesejahteraan. Konservasi adalah pelestarian atau pemberian perlindungan. Di Desa Kalimendong ini, konservasi dilakukan supaya wilayah yang bergelombang dan terjal tetap dapat memberi keuntungan ekonomi, serta untuk terus mempertahankan atau melestarikan fungsi ekologi, fungsi produksi, dan fungsi sosial dari tanah hutan rakyat. Peluang kesejahteraan adalah upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah legalisasi penguasaan tanah, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mendorong keterlibatan APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Bab kedua membahas tentang peran kepala desa. Kepala desa pertama adalah Narjo. Sebelum tahun 1965, pada tahun itu kondisi Desa Kalimendong tidak terlepas dari perseteruan ideologi, sehingga kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan. Saat itu Desa Kalimendong dipimpin oleh Pak Narjo yang berupaya meredam dampak perseteruan ideologi agar tidak mengorbankan masyarakat Desa Kalimendong. Kepala desa kedua adalah Merto Diwiryo. Pada awal kepemimpinannya, Desa Kalimendong diliputi oleh situasi dan kondisi tidak nyaman akibat adanya gerakan pembersihan unsur komunis dari masyarakat, yang kemudian membentuk rasa saling curiga-mencurigai. Adanya perpaduan antara pengabaian aspek sosioekologi dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berakibat pada semakin jauhnya masyarakat dari kondisi sejahtera. Karena masyarakat Desa Kalimendong sangat mengandalkan kopi, maka Merto Diwiryo memberi perhatian yang cukup pada tanaman ini. Ia mulai mendorong masyarakat untuk mengelola kebun kopi dengan baik. Tetapi upaya Merto Diwiryo belum menampakkan hasil yang sesuai dengan harapannya, karena ternyata kondisi sosioekonomi masyarakat Desa Kalimendong masih belum baik. Namun, masa-masa sulit ini dapat diatasi oleh masyarakat Desa Kalimendong dengan cara mereka sendiri yang khas desa, yaitu melalui mekanisme sosioekonomi yang dikenal dengan sebutan gotong royong, yang secara sosiologis berhasil memunculkan perubahan sosial. Kepala desa ketiga adalah Ahmad Makwar. Merto Diwiryo yang meninggal pada tahun 1982 dan digantikan oleh Ahmad Makwar yang melanjutkan perjuangan Merto Diwiryo yang belum selesai, yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk tidak menjual kopinya dengan sistem ijon kepada para tengkulak agar masyarakat mengelola tanah yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Ketika Ahmad Makwar berhasil menyelaraskan perilaku sebagai masyarakatnya dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya, saat itu dapatlah dikatakan bahwa ia telah berhasil merekonstruksi sikap mental masyarakat. Setelah menjabat 1 tahun, Ahmad Makwar digantikan oleh Marto Sudiro. Pada masa kepemimpinan Marto Sudiro inilah Desa Kalimendong mulai memperlihatkan dinamiknya. Misalnya, ketika masyarakat Desa Kalimendong bergotong royong memperbaiki kantor Desa Kalimendong. Selain itu, Desa Kalimendong berhasil mendapat peringkat kedua dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Marto Sudiro
juga berhasil menggerakkan masyarakat untuk membangun kebun gizi di pekarangan, sehingga Desa Kalimendong berhasil mendapat peringkat pertama kebun gizi di tingkat nasional. Pada tahun 1983 sampai 1998, Kepala Desa Kalimendong dijabat oleh Mulyadi yang mengalami kesulitan berkreasi karena ia memimpin desa di masa Orde Baru. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Mulyadi sebagai kepala desa yang didorong oleh prinsipnya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, Mulyadi berupaya memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, ia juga mengkritisi adat istiadat yang dianut oleh masyarakat yang boros secara finansial atau keuangan, sehingga perlu disederhanakan. Keberhasilan Mulyadi menggandeng Perum Perhutani untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kalimendong kemudian dilanjutkan oleh Isro, Kepala Desa Kalimendong tahun 1998 sampai 2013 dengan menggandeng Perum Perhutani untuk bekerja sama semakin erat. Selain itu, dalam memuluskan jalan bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi, Nisro berupaya mencegah terjadinya konflik pertanahan. Sebagai pengganti Nisro, Sugito berupaya menjaga momentum konservasi dan kesejahteraan yang ada di Desa Kalimendong. Untuk itu, berbagai upaya penguatan dan dukungan atas keberadaan hutan rakyat terus-menerus dilakukannya, termasuk dukungan terhadap LMDH, Rimba Mulia, APHR, Koperasi Hutan Rakyat Lestari, Kebun Bibit Sengon, dan lain-lain. Sebagai kepala desa di era reformasi, Sugito berpikir, bersikap, bertindak, berperilaku hati-hati agar tidak timbul fitnah yang akan menghalangi kinerjanya. Bab 4. Kesadaran masyarakat. Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, masyarakat membutuhkan pemasaran yang baik bagi kayu albasia yang mereka produksi. Oleh karena itu, peran APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat, menjadi sesuatu yang penting, terutama dalam memasarkan kayu albasia yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalimendong. Salah satu upaya APHR untuk membuka pasar bagi kayu albasia Desa Kalimendong adalah dengan mengupayakan sertifikat verifikasi dan legalitas kayu sebagaimana diketahui dengan dimilikinya SPLK, maka kayu albasia Desa Kalimendong dapat diperjualbelikan secara bebas karena telah sah secara hukum dan telah terbukti tidak merusak lingkungan. Relasi terhadap hak dan kewajiban. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian, fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara, namun tetap saja rusak. Hal ini membuktikan bahwa manusia masih belum bisa menjaga hutan kita. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.